sebagai penghormatan kepada pahlawan revolusi untuk diangkat pakai panser. Jadi dari mana saya nggak tahu tempatnya, tapi menuju Kalibata. Salam Cavalry, boom. Selamat datang kembali di podcast Cavalry kami. Dan pada episode 2 kali ini tentang cerita anak kolong, kita kedatangan tamu yang istimewa yang tentunya akan bercerita tentang kisah anak kolong. Selamat datang Ibu Vita Wing Wiryawan di podcast kami. Halo Pak Bernard, apa kabar? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu gimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik. Gimana perjalanan Ibu dari Jakarta? Nyaman, karena udah banyak tol baru dan jadi perjalanan Jakarta Bandung tuh udah enak banget sekarang. Oh iya, nggak naik bus gitu? Kebetulan enggak, karena kemarin bawa barang-barang yang untuk membantu Museum Cavalry, yang mungkin barang-barang ayah saya bisa ditaruh di sini. Dari Ibu juga ya barang-barangnya di Museum Cavalry ini, ya. Terus ini senang Bu, sekali loh ada Museum Cavalry. Ya, oh ya mantap. Terus ini Bu mau tanya Bu, kesibukan Ibu harian ini apa nih? Mungkin bisa cerita sama kita nih. Kalau sekarang saya pengacara, pengangguran, banyak acara. Acaranya apa aja nih? Kok banyak ini? Acaranya apa aja nih Ibu? Banyak. Ya. Acaranya kesini, Ya, diundang sama okay. Pak Bernard. Ya. Terus udah gitu, ya jadi kalau dulu setelah kerja kantoran, terus saya kantor sana kantor sini, akhirnya saya putusin ke bidang seni. Saya punya penari-penari, kita sering masuk di beberapa banyak acara TV swasta, dan akhirnya kita dipercaya sama Dinas Pariwisata untuk bawain tarian daerah ke luar negeri. Gitu. Jadi saya sama anak-anak ya kemana-mana deh. Keluar negerinya kemana aja nih Bu? Ini perlombaan atau enggak, kadang ada perlombaan pernah ikut dan juara 1 juga waktu itu di Barcelona, Spanyol. Terus kalau ini sama dinas pariwisata tuh kalau ada event-event di luar negeri ya. Jadi di Australia ada, terus ya di Eropa. Yang kalau Asia sih udah pasti ya, Singapura, Ibu ini Malaysia. sebagai apa? Di situnya sebagai apa? Saya jadi kayak saya sih owner ya, jadi kayak owner, manager, ya segala macam sih gitu. Iya, berarti udah lama di industri udah 20 ini ya? tahunan. 20 tahun guys. Akhirnya saya berhentikan waktu COVID karena saya lebih konsentrasi untuk mengurus ibu kan. Kalau banyak perorangan banyak banget itu. Jadi saya putusin, saya selesaiin aja waktu COVID itu kan, mereka juga nggak bisa latihan, dia juga nggak ada order apa-apa. Terus akhirnya saya bubarin, jadi mereka bebas untuk nari-nari di mana-mana. Oh begitu. Selain daripada itu Bu, mungkin keseharian ibu rumah tangga atau ada kesibukan lain? Nggak ada juga sih ya, saya kumpul-kumpul sama temen paling sekarang sih gitu kan. Dulu kesibukan saya tuh setelah ayah saya meninggal, selain konsentrasi di bidang tari, konsentrasi saya untuk menjaga ibu, apalagi di akhir-akhir hidupnya itu udah ya abis setelah COVID kesini deh. Setelah COVID kesini itu saya udah sama ibu saya, kemana-mana saya pasti pergi. Sekarang nggak ada ibu saya, nah ini saya kesepian banget soalnya. Belum kan, ini baru berapa ya, sekitar 7 bulan yang lalu wafatnya beliau. Oh begitu. Ya berarti Ibu sebelumnya tinggal di Jakarta memang atau di Bandung? Di Bandung. Saya lahirnya di Magelang. Saya terus tinggal di Bandung. Terus tinggal di Jakarta. Oh ya. Berarti di Bandung ini pada saat itu sebagai apa Bu dulu? Pada saat di Bandung? Pada saat di Bandung, karena ayah saya bertugas di sini. Di Busan Cafe nih? Iya dong. Makanya saya happy banget saya kesini, karena selain happy saya bisa nostalgia kemana tempat-tempat saya dulu bermain. Mungkin ke arah situ gini Bu, mungkin bisa ceritakan nih kepada seluruh pemirsa bagaimana nih sosok ayah dari Ibu Wing Wiryawan, sehingga Ibu mungkin memang kita undang ke sini untuk menceritakan tentang cerita anak kolong. Sosok ayah mungkin Ibu bisa ceritakan kepada pemirsa semuanya. Baik. Ayah saya Wing Wiryawan Wiryodiprodjo, lahirnya di Madiun 18 Agustus 1927. Jadi waktu tahun 45 itu
Ayah itu udah berjuang, jadi usianya berapa ya? 18 tahun gitu. 18 tahun. Dia udah masuk BKR, Badan Keamanan Rakyat. Kemudian tahun 50-an, belum, masih tahun 47 atau 40-an, setelah 45 masuklah dia ke TRIP, Tentara Republik Indonesia Pelajar. Dari sejak muda udah seperti itu ayah ya? Jadi udah membela negara. Terus tahun 48 beliau jadi wakil komandan pelatih tentara Jenny Pelajar. Di mana itu Bu? Di Malang. Di Malang. Oke, di Malang. Nah, kemudian tahun 1950 baru ayah saya masuk ke kavaleri. Jadi menikah dengan ibu saya? Iya, Ibu saya menikah di tahun 54. 54 ya. Iya. 54. Okay. Pokoknya waktu masuk kavaleri itu jadi wakil komandan Panzer Divisi 1 Surabaya kalau nggak salah. Terus kemudian jadi komandan peleton Panzer itu. Itu tahun 50-an. Ibu berarti lahirnya pada saat di Bandung atau di Malang tadi? Di Magelang saya lahir. Waktu ayah saya bertugas sebagai Eskuadron 3 Kavaleri di Komandan Eskuadron 3 Kavaleri di Magelang tahun 54. Aduh tahunnya saya lupa deh. Pokoknya saya lahir di Magelang tahun 57. Ayah saya masih di sana. 56 apa ya gitu. Pokoknya jadi komandan Eskuadron 3 Kavaleri di sana Bu di ya. Magelang. Mungkin bisa ceritakan Ibu nih Bu. Kalau di zaman dulu kita sering tahu, wah tentara itu keras, pendidikannya, disiplinnya tinggi. Mungkin nilai-nilai disiplin atau keberanian apa yang ayah tanamkan kepada anak-anaknya pada saat itu, pada zaman itu Bu? Disiplin sih udah pasti ya. Beliau itu adalah orang yang disiplin, tepat waktu, mengajarkan kita nilai-nilai moral, harus sama orang tuh. Ya kita diajarin banyak banget hal-hal kebaikan ya, dan tapi karena dia tentara jadi disiplin banget. Kalau misalnya kemana-mana tuh harus datang sebelum pada waktunya gitu. Jadi harus tepat waktu. Makanya dia bilang kenapa ya banyak banget orang yang suka ngaret. Itu adalah cerminan tidak disiplin gitu ya. Sering kena marah berarti kalau sampai berangkat sekolah terlambat atau gimana sama ayah? Saya nggak pernah terlambat berangkat sekolah, nggak pernah. Selalu datang setengah jam sebelumnya. Udah diajarinnya kayak gitu. Oh gitu. Jadi kadang-kadang suka belum dibuka saya udah harus di depan. Kata ayah saya baik menunggu karena daripada terlambat gitu. Dia disiplin banget sih memang orangnya. Disiplin banget. Terus pernah nggak Bu ayah itu ada suatu momen heroik itu Bu yang pernah diceritakan atau ibu melihat sendiri bagaimana momen heroik ayah pada saat kedinasan dulu? Yang saya nggak lihat dulu ya, saya nggak lihat kan tadi udah saya ceritain itu udah jadi berjuang umur 18 tahun udah mulai berjuang, itu heroik ya. Dan dia juga, nah terus waktu di TGP nih kemarin. TGP apa ini Bu? Tentara Jenny Pelajar. Tentara Jenny Pelajar. Mereka ayah saya, Wiriawan sama Pak Yoyo, terus sama satu lagi Pak Yudono, mereka di Madiun bisa nangkep 2 orang Belanda katanya, ceritanya gitu. Saya baru dengar ceritanya juga ini kemarin, nangkep orang Belanda gitu. Jadi di situ juga udah berjuang kan mereka. Nah, nangkep apa ini? Nangkep orang Belanda yang lari. Kan lagi bertempur pada saat itu perang untuk Surabaya ya Bu ya? Di Malang ini. Di Malang ya. Nah itu kemudian itu tahun mungkin dia bilangin di kelas 2, nggak tahu kelas 2 itu apa nggak ngerti saya juga. Nah kemudian tahun 50 baru ayah saya itu masuk ke kavaleri. Bertiga itu masuk ke kavaleri. Ayah, Pak Yudono, sama tadi Pak Yoyo. Itu mereka masuk kavaleri. Udah jenjangnya di kavaleri sampai salah satu momen heroiknya lagi ya ada menumpas DI-TII itu, dan satunya yang paling ini tuh ya G30 SPKI. Oh, Bapak ikut karena juga karena Bapak pada tahun 65 itu pangkatnya tuh letkol ya, apa nggak tahu, saya lupa pangkatnya, tapi jadi Danbrigaf 1 Kostrat dulu namanya. Kalau sekarang namanya apa? Limpung Alugoro. Limpung Alugoro. Brigaf 1 Limpung Alugoro. Dulu Brigaf 1 Kostrat. Karena dulu sama Pak Harto itu dan waktu itu komandannya Pak Biantoro ya.
Ayah saya jadi Danbrikaf 1 Kostrad dan ditugaskan untuk menjadi komandan lapangan menumpas G30 SPKI. Oh gitu. Nah, terus ayah sama Pak Yudono ini juga dengan tank-tank dan panser-pansernya, mereka menyerbu sama Pak Sarwoedi menyerbu markas PKI dulu di Halim ya. Oh yang di Halim. Menyerbu tas itu markas itu dengan tank-tank sama panser-pansernya gitu. Saya cerita nih waktu saya itu saya kelas 2 kelas 3 atau kelas 2 SD itu. Jadi gini, pada hari itu ya, pada tanggal 30 September berarti kan ya waktu mereka ditemukannya. Atau hilangnya atau saya nggak tahu, tapi biasanya kalau ayah saya pulang dari kantor kan dulu deket tuh kantor Brikaf sama rumah tuh deket di situ di Jalan Ciremai terusannya Bayangkara situ. Nah saya tuh kalau kecil-kecil saya tuh selalu nyumput di mana-mana, pasti ayah saya pulang kantor tugasnya adalah mencari saya. Jadi saya selalu nyumput. Kenapa itu Bu? Kok nyumput-nyumput? Takut atau? Enggak, pengen dicari. Terus nanti digendong. Jadi di mana ya? Ayah suka gini, di mana ya Vita di mana ya? Padahal mungkin dia udah tahu saya ada di balik meja, pura-pura nggak tahu. Demikian pada hari itu saya nyumput, kebetulan saya nyumputnya di kolong kamar mereka berdua. Jadi saya kan suka nyumput di mana-mana. Itu namanya anak kolong tuh gitu nyumput ya Bu ya. Benar. Nah, terus sudah saya nyumput di situ. Nyumput di situ, ayah ngajak. Jadi tidak mencari tapi ngajak ibu saya ke kamar. Di situ dia bicarakan, saya masih kecil tapi saya ingat banget gitu. Ini gawat. Dia bilang gitu, saya harus segera ke Jakarta. Ada apa? Jadi yang saya ingat pembunuhan itu, dalam hati pembunuhan, terus langsung saya takut kan di kolong. Aduh ada apa? Saya langsung keluar tuh dari kolong gitu. Nah di situ ayah saya akhirnya ngajak keluar lagi ibu saya, jadi saya udah nggak dengar apa, tapi saya cuma dengar itu ada pembunuhan jenderal. Itu aja yang ayah saya tahu. Udah saya nggak tahu ayah saya ngomong apa. Jadi itu keingat terus sampai saya tuh keinget waktu nonton TV dulu masih black and white gitu ya. Saya nonton di TV ada yang mereka ya saya semua mengambil jenazah pahlawan-pahlawan tersebut dari lubang buaya. Itu saya beberapa lama gitu saya nggak berani tidur pakai guling. Saya takut. Kenapa Bu? Guling kan kayak itu. Jadi sampai ketakutannya gitu karena itu serem banget gitu kan, potongan-potongannya kan tuh ada TV-nya sih kalau nggak salah tuh saya peran Bapak pada saat itu sebagai apa pada saat di lubang buaya itu? Dan Brikaf sebagai Bapak itu bertugas sebagai komandan lapangan untuk penumpasan G30 SPKI dari kavaleri gitu. Itu ayah saya bertugas sebagai itu. Jadi kita semua diangkut, akhirnya kita ikut ke Jakarta, ke Senayan. Di situ juga saya rasanya udah nggak pernah nyumput lagi karena nggak pernah ketemu ayah. Kita ke Jakarta supaya deket sama ayah, tapi hampir nggak pernah ketemu karena mungkin itu gawat banget ya. Jadi kalau saya sampai berapa hari memang kok nggak ketemu ininya Bu? Nggak tahu, lupa lagi, masih kecil saya. Lama tapi pokoknya saya kalau keluar rumah itu tank panser itu per kavaleri semua baret hitam tuh sekelilingnya tuh banyak banget gitu. Nah juga ada satu nih yang saya ingat. Untuk menghormati 7 pahlawan revolusi, ayah saya mempunyai ide untuk mengarak jenazah tersebut sebagai penghormatan kepada pahlawan revolusi untuk diangkat pakai panser. Jadi dari mana saya nggak tahu tempatnya, tapi menuju Kalibata pakai panser. Di situ tuh kiri kanannya tuh udah barisan orang-orang yang ya kita semua bersedih kan pada itu kan, itu momen yang mengerikan. Jadi diarak menggunakan panser Brikaf dulu ya. Di atas panser itu jenazah Pak Ahmad Yani, segala macam itu. Nah sampai di Kalibata, jenazahnya diturunkan, diusungkan. Pinggir-pinggirnya itu pasukan berkuda kavaleri gitu. Ayah saya pengennya begitu. Jadi pengen sekali kavaleri ada karena memang kita juga menumpaskan kavaleri waktu itu. Di mana-mana tuh, bukan di Jakarta aja kalau nggak salah saya. Mungkin yang lain lebih tahu. Berarti itu sekilas sejarah bagaimana Bapak juga ikut terlibat dalam penumpasan G30 SPKI, termasuk di dalamnya juga ada proses pengusungan jenazah menggunakan panser dari Brikaf ya pada saat itu Kostrad, yang tentunya ya sedikit banyak belum banyak
utarakan di sejarah Bu ya. Gimana perannya Cavalry pada saat itu mengusung. Terus ini Bu ada pertanyaan nih Bu. Berarti pada saat itu Ibu masih kecil ya? Nah ini mau tanya nih yang lebih lanjut. Pada saat itu bagaimana nih sih kehidupan sosial anak tentara sampai dengan adanya kejadian itu kehidupan sosialnya gimana? Apakah anak tentara sama seperti yang lain, bisa main, bisa itu atau bagaimana begitu? Sama, malah menurut saya lebih enak, kita tinggal satu kompleks, jadi main kita tidak terbatas. Saya kalau udah jam 4 sore, saya tuh selalu menunggu jam 4 sore karena jam 4 sore main, nanti kumpul dari tetangga yang ini, dari jalan staff, dari ini semua. Ada perbedaan nggak Bu? Kalau semuanya dari yang anak-anak di kompleks sama anak-anak yang di luar kumpul bareng gitu waktu kecil? Nggak pernah ngumpul sama anak-anak luar sih, sama anak gitu. Perbedaannya kali ya semuanya sama aja, mereka juga main, permainannya kan sama. Bedanya kita bisa main di sawah, dia enggak deh pasti anak luar soalnya deket sawah waktu itu. Deket sawah. Kita main di sawah, terus ya pasti ikut di sini kan, ikut pramuka Cavalry dulu. Pembina-pembinanya ada bapak-bapak juga, terus ada juga. Ada pramuka Cavalry, maksudnya gimana? Pramuka anak-anak Cavalry, maksudnya anak-anak kolong kita kan ada pramukanya dulu di sini. Oh gitu ada Bu ya? Ada. Kalau salah kan di sekolah nih, di sekolah ada pramuka. Ini berarti Cavalry. Khusus Cavalry, pembinanya dari prajurit-prajurit kita sendiri. Iya. Gitu. Bagus itu guys. Anak-anak itu ayah saya pengennya begitu. Soalnya harus terus ada ya. Dan pasti saya ikut berkuda. Pada saat itu sudah berkuda. Umur berapa Bu? 8-9 tahun lah ya. Mulanya kuda yang kecil dulu, yang Sumbawa kan ada. Yang kayak poni gitu. Sumbawa gitu. Ya, terus sudah gitu lama-lama saya ikut klubnya di sini dulu, namanya Skardio. Skardio yang kuda-kuda Australia udah itu ikut pertandingan juga, dan kita sebulan sekali tuh suka keluar kompleks, jadi ke Dago muter pakai kuda tuh dengan pakaian yang gaya gitu kan, semua orang-orang lihat, aduh kayaknya gaya banget, bangga banget deh. Dulu udah naik kuda sampai ke Dago itu? Udah, kita selalu sebulan sekali jalan-jalan ke Dago, ke Taman Sari, TB balik lagi ke kompleks gitu. Terus pada saat kecil itu Bu, pada saat jadi anak kolong itu berapa kali pindah-pindah tempat ini Bu? Ada nggak kendala nih penyesuaian dengan teman-teman tempat yang baru, atau selalu di komplek atau bagaimana Bu? Jadi setelah menjadi Danpusenkaf, ayah saya pangkatnya sampai brigjen ya di sini kalau nggak salah, pindah kolonel terus jadi brigjen, terus pindah ke Ambon, Maluku. Sedih banget saya harus ninggalin kompleks ini karena teman-temannya udah di sini, dan teman-teman saya tuh yang di sini sampai sekarang kita masih berhubungan. Nah ya, untuk yang nggak berhubungan, yuk kumpul. Aduh, ayo kumpul. Sebagai anak kolong sedih berarti Bu ya, sedih. Iya, pindah ke Ambon ya. Ayah saya bertugas keluar kotanya, kita untungnya cuma satu kali ya, itu ke Ambon. Di situ pas saya sampai di Ambon tuh masuk sekolah kan pasti sekolah baru, teman-teman baru, budaya baru. Terus ya saya juga lihat ya kan, mereka masih Ambon zaman tahun 70-an tuh nggak seperti Ambon yang sekarang udah bagus banget. Dulu masih teman sekolah juga ada yang nggak pakai turun dari gunung, nggak pakai sendal, tapi itu jadi sahabat saya, sekarang udah meninggal. Dia ya tapi lama-lama saya sama mereka deket banget gitu. Penyesuaian bahasanya gimana Bu? Ya gampang kasih ya gitu kan, bisa kasih ngobrol bisa. Ya terus udah sampai mudah karena itu lebih dipotong-potong sih bahasanya, dan sampai sekarang saya juga deket banget, jadi saya deket sama teman-teman saya anak kolong Cavalry, dan kalau di sana kan karena ayah saya panglima jadi lebih luas, bukan hanya anak-anak Kodam aja. Pada saat di Ambon sebagai Pangdam 15 Patimura. Dulu 15 ya, sekarang 16 kalau nggak salah. Dulu Pangdam 16 Pak. Itu kita belajar drum band. Terus nah di situ saya lihat ayah saya tuh gini. Kalau misalnya membuat rumah ibadah, membuat gereja, kan suka dibantu sama prajurit. Dia lebih mencari, kalau gereja dia mencari yang Muslim untuk membangun gereja itu. Kalau untuk membangun masjid dia nyarinya yang Kristen, diperbanyak Kristennya gitu untuk membangun gitu. Karena menurut ayah saya, dia selalu bilang kenapa harus gitu sih? Karena rumah ibadah itu adalah rumah Tuhan kita satu. Jadi semua tuh harus sama, harus bersatu. Nggak ada boleh ada perbedaan. Dan sewaktu dia nangis waktu dia lihat TV
di Ambon ada kerusuhan antar agama kan, ada waktu tahun berapa ya, 98 kalau nggak salah ya, 2000-an terus berlanjut ya gitu. Ya gitu. Jadi nangis beliau Bu ya, nangis. Kenapa Bu kok menangis? Ceritakan sama anak-anaknya atau enggak Bu, atau gimana? Enggak, dia sedih karena dia udah membangun sedemikian rupa supaya tidak ada perbedaan agama, semua kan menyembahnya sama satu Tuhan gitu. Jadi harus saling menghormati, kita menghormati Islam, kita menghormati Kristen, Buddha dan lain-lain, itu kita harus. Jadi perbedaan itu jangan dianggap sebagai beda, tapi adalah perbedaan itu jadi kayak menambah wawasan. Iya kan gitu. Iya. Gitu. Terus apalagi ya yang ditanya? Nah, terus penyesuaian di tempat baru. Penyesuaian di tempat baru sih ya udah itu. Buat saya sih paling bete-betenya seminggu 2 minggu. Dan lama-lama kan saya diajarin untuk harus bisa menyesuaikan diri dimanapun gitu. Mungkin kayak tentara gitu kan gitu. Jadi mula-mula sih ya nangis-nangis, aduh gitu pengen pulang, ini nggak bisa, kamu harus bisa gitu. Taunya malah betah, malah waktu pulang dari Ambon malah pengen di Ambon. Termasuk pada saat pindah dari sini Bu ya, pindah ke sini sedih nih, teman-teman di sini. Pindah ke sana sedih. Nah itu bagusnya lagi, saya kan jadi alumni dulu saya sekolah di sekolah Katolik ya di Ambon. Alumni saya, ketua alumni sekolah saya itu sekarang jadi marinir. Siapa namanya? Pak Nono Sampono, Legend Purnawiran Marinir. Dia itu teman sekolah ya di sana? Kakak kelas. Oh, kakak kelas. Yeah. Nah, dia itu juga mengajarkan seperti ayah saya, karena waktu zaman ayah saya Panglima, Pak Nono ini SMA, saya SMP, dia SMA. Jadi dia menerapkan itu juga. Jadi kita alumni kalau kita Lebaran yang sibuk si Kristen. Kalau kita Natalan yang sibuk kita nih yang Muslim yang ribut untuk menyiapkan pesta-pesta itu kayak sekarang nih gitu. Keren. Kita keren itu. Harus gitu. Dengan budaya bangsa yang jangan menganggap aduh ini saya lebih baik dari ini, karena semuanya baik sebenarnya. Nggak ada yang lebih. Inilah nilai-nilai yang di TNI yang memang selalu ditanamkan seluruh prajurit. Semuanya sama, gitu Bu ya. Iya, nggak boleh ada perbedaan. Terus dari segi pendidikan susah nggak Bu menerimanya? Ada tingkat grade pendidikan penerimaan. Di sini gurunya mengajarnya tuh enak diterima, kalau di sana enggak. Bayangin ini Bu, kalau semuanya prajurit dengan kehidupan sekarang nih, 2 tahun pindah, 2 tahun pindah, 2 tahun pindah. Bagaimana itu menyesuaikannya tuh? Nah, makanya. Bagaimana sedihnya ninggal teman-teman yang sudah akrab. Ini kendala nih Bu di anak-anak kolong sekarang ini Bu. Kalau tapi pada saat itu aman ya Bu ya Ibu perasaannya ya? Harus aman kalau jadi anak tentara. Karena ayahnya harus ngajarin ke anak-anaknya bagaimana cara beradaptasi itu. Terus kalau ini kan mungkin Ibu pada saat itu tahu juga ya keadaan bagaimana prajurit di Ambon ya. Mungkin ada yang dari Jawa. Ada nggak ada kendala-kendala ekonomi atau apa zaman dulu itu Bu? Ada beras masih dapat gitu dan sebagainya. Lebih enak, maksudnya gini, bukan lebih enak, salah saya. Kita lebih damai sih ya. Jadi semuanya kita dan satu lagi ayah saya tuh mengajarkan gotong royong, saling tolong menolong. Jadi kita tuh cepet banget kalau misalnya di alumni saya Saverius itu, kalau ada yang apa-apa, sawerannya tuh cepet. Oh gitu ya? Gitu itu. Lepas konteks pertanyaannya. Iya. Enggak. Ya gitu. Jadi ini sakit. Silahkan menyumbang gitu. Kita pokoknya dari dulu tuh kita diajarin gitu. Jadi benar-benar ayah saya tuh bilang gini sih, Indonesia tuh bisa maju hanya bersatu aja, karena kita kan terdiri dari berbagai macam suku. Nah itu Bhinneka Tunggal Ika itu udah top banget, Pancasila top banget, persatuan Indonesia udah top banget. Pendirinya itu luar biasa berarti Bu ya, melihat kondisi ini. Iya. Cocok banget sebenarnya, udah pas di negara kita tuh untuk berpancasila. Waduh, ini jadi gaya banget ngomong. Terus ini Bu, ngomong-ngomong masalah di kehidupan TNI ini, ada nggak sih Bu? Mungkin ada tradisi-tradisi militer yang Ibu lihat dari kecil yang memang diterapkan seharian oleh Ibu sehingga bisa sampai di saat ini. Gini, ayah saya itu di masa tua, di usia senjanya, walaupun udah susah berdiri atau apa, setiap ada kan 17 Agustus pas di TV kan,
penaikan bendera, penurunan bendera, dia pasti akan menunggu penaikan bendera, dia berdiri dan memberi hormat. Iya, padahal itu di TV. Di TV beliau seperti itu. Iya, memberi hormat. Tunggu lagi nanti sampai jam 6 mau turun bendera, dia berdiri lagi, dia beri hormat. Itu dia lakukan itu di masa pensiunnya itu, dari mulai sampai dia nggak bisa bangun lagi. Gitu. Jadi dia benar-benar ngajarin kita tuh hormat kepada lambang negara, hormat kepada para senior, dan juga cinta bangsa, cinta berkebangsaan gitu. Ya itu anak-anak Kolong mungkin pada tahu sih, saya rasa kalau lihat bapaknya kan gimana kan, bapaknya pagi-pagi aja saya kalau di kompleks Sabta Marga itu tiap hari tuh saya dengerin gitu. Dulu sih saya hafal tuh karena setiap hari denger di kuping gitu waktu kecil. Atau bapak suka bernyanyi atau bagaimana ini? Ayah saya? Oh ya, ayah saya tuh hobinya. Ayah saya tuh nyanyi, nari Jawa. Ayah saya tuh terkenal dengan jadi kalau Gatot Kaca dulu jenderal siapa? Pasti Wing Wiryawan. Itu beken banget. Maksudnya dia selalu memerankan sebagai Gatot Kaca. Jadi dipanggilnya Pak Gatot Kaca. Jadi dia pancen aku trok gitu. Iya, benar. Jadi ayah saya tuh memang sekeluarga, kebetulan ayah saya tuh kakak-kakaknya ada 2 jenderal juga gitu. Jadi di keluarga ayah saya tuh penari semua, dia iniin menari. Tuh jarang tentara menari, jarang loh Bu ini. Iya, sekarang kan kebanyakannya menyanyi kan tentara. Dulu ayah saya, jadi dia masuk ke seni budaya sama Pak Rono, sama Pak siapa lagi deh, ada seni budaya apa gitu. Banyak sama ibu-ibu, bapak-bapak tentara-tentara juga waktu dulu. Oh, berarti zaman dulu juga tentara sudah banyak yang seni ya Bu ya. Makanya dulu di Kavaleri sini ayah saya karena memang dia berkeseniannya kuat, dia pengen ibu-ibu belajar gamelan. Jadi saya kan selalu waktu di sini saya selalu antar mama untuk olahraga. Ibu saya naik kuda, saya anterin naik. Gara-gara nganterin mama naik kuda, saya jadi pengen naik kuda. Kuda ibu saya itu namanya Sarina. Saya ingat kudanya namanya Sarina. Keren banget tuh kudanya. Terus naik kuda, badminton, volley biasa ya itu, sama itu gamelan, paduan suara, sama angklung. Itu ibu-ibu itu dulu cantik-cantik tuh ibu-ibu Kavalerinya, apalagi sekarang kali ya. Itu mereka menang loh, juara 1 antar korps gitu. Gitu. Pelatihnya dicari yang bagus, yang paduan suara sama angklung. Oh, paduan suara dengan angklung. Iya. Berarti Bapak seorang seniman juga, pencipta lagu atau enggak Bu? Atau pemain musik? Itu. Apa itu? Tahu lagu Mars Kavaleri enggak? Majulah kavaleriku di bawah panji-panjimu. Iya, tahu kenapa Bu? Itu menurut ibu saya yang ngarang adalah Pak Fakur apa siapa namanya, saya lupa nih, sama ayah saya. Tridaya sakti kita bergelora dalam dada, korbankan jiwa raga, pembela nusa dan bangsa. 1, 2, Baret hitam, siap sedia. Oh, jadi Bapak ikut berpartisipasi juga pada lagu itu ya? Iya, sama dia juga Mars TGP Bapak juga yang karang tuh. Oh, Bapak juga. Wah, dia seniman sih. Makanya anak-anaknya juga ya gini. Berarti Ibu seniman tadi, makanya tari gitu dulu ya. Iya. Anak Ibu juga? Anak saya seniman juga ya? Seniman juga. Jadi Bu, bercerita tentang kisah perjalanan Ibu sampai dengan saat ini. Mungkin adakah Bu kisah-kisah nilai-nilai kepahlawanan yang Ibu dapatkan sebagai anak Kolong, mungkin dari ayah atau kehidupan Ibu sehari-hari Bu? Kalau ya kita tuh kalau menjalankan tugas tuh ya harus penuh tanggung jawab, disiplin, terus bermoral dan etika yang baik. Itu nilai-nilai kepahlawanannya. Sama nasionalis tadi ya? Nasionalis, berkebangsaan, terus ya rela berkorban untuk keluarga, negara dan keluarga. Itu biasanya tentara tuh kayak gitu. Wajib itu wajib kan. Iya. Dan ayah saya tuh punya moto, terang, tenang, senang. Terang, tenang, senang. Bisa diceritain Bu tentang ini?
Jadi gimana? Terang itu kan terang itu cahaya ya. Ya. Jadi kalau kita ke pemikiran tuh, jadi pemikiran dengan cahaya, pemikiran yang jernih supaya bisa mengambil keputusan yang bijak, pencerahan untuk berkesadaran. Itu terang. Jadi kita semuanya terang di pikiran, dan dengan adanya terang, dengan adanya yang bijaksana, yang jernih, kita menjadi tenang, hati menjadi tenang supaya membuat kita hati tenang, membuat kita tentram, tidak terburu-buru, untuk tidak gerusa-gerusu gitu untuk menghadapi tantangan, bisa dipikirkan dengan jernih tadi. Makanya kita jadi tentram, dengan terang kita menjadi tentram. Kalau semuanya udah dijalani dengan tenang, dengan terang, dengan pemikiran yang terang jernih tadi, semuanya menjadi tenang, hati kita pasti akan senang, akan bahagia gitu. TTS, iya. Jadi semuanya berkesinambungan gitu, Berkesinambungan. senang gitu. Mungkin Ibu, ini Bu, pertanyaan terakhir Bu, mungkin bisa Ibu sampaikan pesan kepada seluruh generasi muda atau anak kolong yang menyaksikan podcast ini kepada kita semua. Kemudian silakan Bu. Indonesia itu menanti karya anak-anak muda sekarang. Jadi teruslah berkarya, teruslah berinovasi. Gagal atau itu adalah pembelajaran kita. Jadi gagal itu biasa. Itu adalah suatu yang harus kita lalui kan. Dengan kegagalan kita pasti belajar dari kesalahan. Dan Indonesia juga menanti kita itu tadi untuk berbakti. Tadi berkarya, sekarang berbakti. Bakti yang enteng-enteng aja dulu deh. Ya itu sesuai kemampuan ya Bu. Sesuai kemampuan. Nah, salah satu contohnya itu berbakti sama lingkungan, gotong royong. Terutama yang satu lagi tuh yang tadi yang saya bilang soal perbedaan. Nah, itu jangan hanya bisa membedakan, jangan hanya bisa penuh dengan cacian, hoax atau segala macam tanpa. Sekali, jadi harus dilihat bener nggak ya, jangan baru juga lihat ini udah si ini itu loh, si ini itu loh gitu. Aduh jangan deh gitu. Apalagi dengan era teknologi informasi sekarang makanya, ya nggak boleh kita dipecah-pecah. Nggak boleh. Jangan hanya bisa berkata-kata, tapi perbaikilah dulu diri sendiri. Karena dengan kita baik, kita akan mengeluarkan baik juga ke orang itu menjadi Indonesia menjadi baik, Indonesia menjadi bersatu. Dengan bersatu Indonesia pasti maju. Ini semuanya akan ditumpahkan kepada generasi muda sekarang. Jadi kita sebagai yang nenek-nenek gini, nggak masih muda nggak Bu? Jadi apalagi TNI ya, itu saya jujur sekali, saya bangga banget menjadi anak kolong. Anak kavaleri. Korps kavaleri itu benar-benar sih buat saya kompak ya Bu ya. Kompak, dan mereka sangat menghormati senior. Itu yang saya merasakannya ini deh. Terenyuh, terharu, bangga. Gitu. Jadi kalau Korps kavaleri itu, aduh nggak salah pilihan ayah saya masuk ke kavaleri dulu. Tepuk tangan Bu buat kavaleri. Sekali lagi terima kasih Ibu sudah berkenan hadir di podcast kami ya, dan tak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh pemirsa podcast Kavaleri. Jangan lupa like and comment dari sini. Sekian dari saya. Sampai jumpa. Tetap semangat dan salam Kavaleri. Boom. Yeah.